Ya 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 ya. Ini. Hehe. Jadi di satu kelurahan Jatimulyo ada 12 dusun dan masing-masing dusun ada satu posyandu. Jadi dalam satu kelurahan ada 12 posyandu. Dan salah satu posyandu adalah posyandu Sari Lestari di dusun Sukomoyo. Di dusun Sukomoyo ini posyandu mengampu sebanyak 65 balita dan sebagai tenaganya adalah kader kesehatan sebanyak 7 orang. Selama masa pandemi kami tetap melaksanakan kegiatan penimbangan seperti biasa, cuman di dalam pelaksanaannya kami bagi menjadi 2 shift, jadi dilaksanakan selama 2 hari. Kebetulan di Dusun Sukomoyo ini ada 13 RT. Selama 2 hari itu kami bagi menjadi 2. Hari pertama biasanya 6 RT dan hari kedua sebanyak 7 RT. Seperti itu. Dan dalam pelaksanaan posyandu kami pun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Jadi begitu balita datang, mereka kami suruh untuk mencuci tangan, kemudian kami cek suhu. Selanjutnya pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu dicatat nama, kemudian umur, lalu langkah selanjutnya yaitu penimbangan. Di penimbangan kami ukur berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan, kemudian lingkar kepala. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu pencatatan. Jadi tugas kader di bagian pencatatan ini mencatat hasil penimbangan dan pengukuran itu di buku KIA masing-masing balita. Dari masing-masing balita kami tarik iuran sebanyak 2.000 sekali berangkat dan ada dana sehat per RT 10.000 1 bulan. Prestasi yang diperoleh yaitu dari prestasi bidang olahraga sudah pernah menjuarai bola voli putra putri di Kabupaten Kulon Progo, nomor 1 se-Kabupaten Kulon Progo. Dan yang bidang agama sudah pernah menjuarai tartil putri tingkat Kulon Progo, dan seni budaya itu didukung dengan kesenian Dolalak yang pernah tampil di daerah Jakarta. Kemudian prestasi yang diraihnya banyak juara-juara di tingkat kabupaten dan tingkat divisi. Yang pernah dicapai itu juara bola voli putra putri dan bidang agama yaitu dari tartil putri. Kemudian didukung dengan kesenian budaya yaitu kesenian Dolalak yang pernah dipentaskan di daerah Jakarta. Masalah pandemi yang dialami oleh SD ini selama kurang lebih 2 tahun yaitu pergantian shift pertama dan kedua. Shift pertama dimulai dari jam 7 sampai jam 9:30 dan yang kedua dan 10 sampai jam 13. Itu yang masing-masing shift diantara yang masuk sekitar 14 anak.
Saya selaku koordinator kader Posyandu di Pedukuhan Gunung Kelir ini, kebetulan saya juga sebagai koordinator kader Posyandu di Desa Jatimulyo. Di Desa Jatimulyo ada 12 pedukuhan yang masing-masing mempunyai 12 posyandu. Jadi masing-masing pedukuhan ada 1 posyandu. Nah, khusus untuk Pedukuhan Gunung Kelir ini, kegiatan Posyandu Balita dilaksanakan setiap tanggal 9. Jadi dilaksanakan 1 bulan 1 kali di tanggal 9. Kemudian di Pedukuhan Gunung Kelir ini ada 9 kader dengan 36 balita. Kemudian untuk jadwal kegiatan selama masa pandemi ini, kami mengikuti himbauan dari Dinas Kesehatan dan pemerintah. Hari buka Posyandu tetap dilaksanakan setiap bulan, hanya pelaksanaannya dilakukan secara rolling, jadi bergantian dengan dijadwal dari masing-masing RT. Kemudian untuk kegiatan yang ada di Posyandu seperti Posyandu pada umumnya, jadi kita dengan 5 langkah. Yang pertama adalah di pendaftaran, kemudian di penimbangan, kemudian di pencatatan, kemudian ada penyuluhan kesehatan dan pemberian PMT. Itu rutinitas yang dilaksanakan di Posyandu Handayani. Selain ada kegiatan yang lainnya, untuk kegiatan tambahan di luar kegiatan Posyandu Balita. Saya adalah salah satu pendamping di Sekolah Minggu Buddha Wijarama Wihara Giri Loka, Dusun Gunung Kelir, Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Bersama saya di sini juga ada teman saya, namanya Mbak Oktaviani. Dia juga adalah salah satu pendamping di Sekolah Minggu Buddha Wijarama. Dan untuk Sekolah Minggu Wijarama sendiri adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang fokus di kegiatan anak-anak beragama Buddha di lingkungan Wihara Giri Loka ini. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, terdiri dari 57 peserta. Itu adalah anak-anak yang dari PAUD sampai SMA. Kemudian pendampingnya itu adalah teman-teman mahasiswa dan orang dewasa lain yang concern di sekolah minggu. Kemudian sekolah minggu itu sendiri dilaksanakan setelah pandemi. Ketika pandemi sampai sekarang itu dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi yang pertama itu untuk anak-anak kelas 3 ke bawah, jadi PAUD, kemudian TK dan kelas 1, 2, 3 itu di sesi 1 di jam 8:30 pagi sampai jam 10. Kemudian untuk sesi yang kedua itu dimulai jam 10 sampai jam 12, itu untuk yang kelas 4 sampai SMA. Itu kegiatan rutin kami setiap minggu diadakan seperti itu. Sedangkan untuk kegiatannya sendiri adalah kegiatan puja bakti bersama, juga ada permainan-permainan dan pendalaman pengetahuan keagamaan. Tentunya kami berusaha menciptakan suasana yang kondusif, yang asik untuk anak-anak, dan tidak menekan kebebasan mereka, tetapi kita berusaha untuk mengarahkan ke jalan yang lebih baik dan tidak melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha itu sendiri. Selain itu, kami juga ada kegiatan ekstranya adalah kegiatan karawitan, yang itu dilaksanakan setiap malam minggu bersama-sama, dilaksanakan oleh teman-teman sekolah minggu yang tertarik untuk melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di sini. Dan itu dilaksanakan di gedung kami, di gedung Sekolah Minggu Buddha Wijarama. Kalau untuk kegiatan sekolah minggu sendiri, terkadang masih di sini, di Wihara Giri Loka, tapi juga terkadang di gedung Wijarama, dikarenakan fasilitas yang ada di gedung Wijarama belum komplit karena masih baru, pembangunan belum selesai, dan kami belum dapat melanjutkan pembangunan karena terkendala oleh dana.
Nah, selain kegiatan karawitan, kami juga terkadang mengadakan kegiatan di luar gedung. Yang terakhir kami laksanakan adalah outdoor learning, yaitu kegiatan belajar di luar yang bertujuan untuk melatih teman-teman kecil untuk peka terhadap lingkungan dan juga mencintai alam sekitar. Wujud dari kegiatan itu yang kemarin adalah outbound, kemudian ada permainan-permainan yang asik untuk anak, kemudian juga melatih teman-teman untuk mencintai lingkungan dengan cara menanam pohon, juga dengan melepaskan satwa ke habitat aslinya. Dalam hal ini kemarin kami melepaskan burung. Salam budaya, lestari budayaku, salam budaya. lestari budayaku. Sanggar Padma Kinanti ini berdiri pada tanggal 20 Agustus tahun 2019, di mana sanggar ini menjadi salah satu sanggar yang berdiri di Desa Jatimulyo, khususnya di Padukuhan Beteng. Sanggar ini mempunyai anggota sekitar 65 anak, di antaranya ada 45 tari penari dan sekitar 30 pengrawit. Kegiatan di sanggar ini setiap hari Sabtu siang jam 1 untuk kegiatan menari dan Jumat malam untuk kegiatan karawitan. Sedangkan anggota dari sanggar Padma Kinanti ini berkisar dari umur 6 tahun sampai dengan dewasa atau remaja. Kebanyakan murid di Sanggar Padma Kinanti ini dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 2 SMA. Untuk kegiatan di Sanggar Padma Kinanti ini antaranya adalah tari kreasi, tari klasik, tari kerakyatan, dan kegiatan karawitan untuk remaja, putra dan putri di sekitar Kelurahan Jatimulyo. Setiap hari Sabtu jam 1 siang jadwal kita adalah tari kreasi dan tari klasik, yang kelasnya kita bagi menjadi 2, yaitu kelas A untuk umur 6 tahun sampai dengan kelas 4 SD, sedangkan kelas B dari kelas 5 SD sampai dengan SMA. Untuk tari anak-anak kita masih berikan tari kreasi dan tari dulanan anak, sedangkan untuk kelas 5 sampai dengan SMA kita berikan tari klasik dan juga tari kerakyatan. Salam budaya. Lestari budayaku. Saya mengikuti Sanggar Padma Kinanti ini sejak tahun 2019. Saya sangat senang mengikuti sanggar ini karena saya bisa mendapat banyak teman, bisa mendapat pengalaman pentas-pentas, dan saya sangat senang karena tentunya saya juga dapat ilmu dari tari kreasi ataupun klasik di Sanggar Padma Kinanti ini.